dengan mengambil, begitu. Oke? Jadi kita jarang sekali memikirkan hal itu. Kalau kasih itu dengan mengambil. Oke, karena apa? Karena kita berpikir bahwa kasih itu adalah selalu kita dengan memberi, bukan mengambil. Dan ini yang terjadi antara Paulus dengan orang-orang di Korintus. Jadi Paulus ini sebagai seorang ayah pada waktu itu, dan orang-orang di Korintus, jemaat di Korintus sebagai anak-anak. Paulus pada waktu itu sudah menuliskan surat 1 Korintus sebelumnya. Surat yang to the point. Surat yang sulit sekali. Surat yang sangat tough. Surat yang menegur, boleh dikatakan. Surat yang meminta untuk mereka berubah. Surat yang boleh dikatakan mengambil apa yang menjadi kebebasan mereka. Diambil pada waktu itu untuk meminta mereka berubah. Perhatikan di pasal yang kedua dari 1 Korintus. Ada di slide yang berikutnya. Dikatakan di sini, dan justru itulah maksud suratku, yaitu surat 1 Korintus, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka yang harus membuat aku menjadi gembira. Sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Dan aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Jadi boleh dikatakan ini ditulis oleh Rasul Paulus, surat 1 Korintus ini, dan dia mengakui bahwa dia menulis dengan sangat cemas, karena dia nggak tahu responnya seperti apa. Dia menulis dengan sangat sesak, dia menulis dengan mencucurkan air mata. Kenapa? Karena dia sedih, boleh dikatakan, betapa besarnya dosa yang mereka lakukan, tetapi dia juga di satu pihak dia tahu betapa besarnya kasih yang dia ingin tunjukkan kepada mereka. Dia begitu mengasihi orang di Korintus, walaupun ada begitu banyak gosip mengenai Paulus yang dilakukan oleh para guru-guru palsu, yang didengar oleh orang di Korintus, tetapi Rasul Paulus begitu mengasihi mereka. Oleh karena itu di pasal 7 ketika dia berkata, perhatikan pasal 7 ayat 2 sampai ayat 3 di slide yang berikutnya, dikatakan di sini, berilah tempat bagi kami di dalam hati kamu. Kami tidak pernah berbuat salah terhadap seorang pun, dan tidak seorang pun yang kami rugikan. Dan tidak dari seorang pun kami cari untung. Aku berkata demikian, bukan untuk menjatuhkan hukuman atas kamu, sebab tadi telah aku katakan bahwa kamu telah beroleh tempat di dalam hati kami, sehingga kita sehidup semati. Perhatikan di sini di ayatnya yang kedua. Paulus mengatakan bahwa kami tidak berbuat salah terhadap seorang pun. Tidak ada seorang pun yang kami rugikan. Tidak dari seorang pun yang kami pula cari untung. Jadi Rasul Paulus betul-betul mengatakan apa adanya kepada orang-orang di Korintus. Mengatakan apa adanya. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu bahwa kehadiran dia bukan hanya bersama-sama dengan orang-orang di Korintus, ketika mereka hidup, ketika Rasul Paulus hidup, tetapi mereka itu ada sehidup dan semati. Ya. Ini bukannya seperti orang pacaran atau orang married, begitu, sehidup semati, boleh dikatakan. Karena Rasul Paulus tahu bahwa di dalam kehidupan bersama-sama dengan Kristus, ketika dia percaya kepada Yesus Kristus, ketika orang Korintus percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan ada bersama-sama sehidup semati, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus ingin menegaskan kepada mereka, kenapa dia berbicara seperti ini? Karena dia tahu bahwa dia sendiri akan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama-sama dengan orang Korintus, oleh karena itu dia ingin mempersiapkan orang Korintus. Jadi dia katakan dia tidak ada untungnya, dia tidak ada ruginya, dia perlu membicarakan mengenai hal ini, hal yang sulit dengan kasih kepada mereka, karena Rasul Paulus dengan orang-orang di Korintus itu adalah sehidup semati, saudara-saudara. Ketika musuh-musuh Paulus, para pengajar sesat, menyudutkan Paulus bahwa dia adalah seorang yang nggak peduli, seorang yang kasar, dituduhnya seperti itu oleh para pengajar-pengajar sesat, justru itu semualah
Rasul Paulus bicarakan kepada orang di Korintus. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengasihi mereka. Perhatikan pasal 2 ayat 4. Dikatakan di sini, aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, bukan supaya kamu bersedih hati, tetapi supaya kamu tahu bahwa betapa besarnya kasihku kepada kamu. Semuanya diberikan, walaupun sulit semuanya dikatakan, walaupun sulit, karena apa? Karena begitu besarnya kasih kita kepada orang lain, saudara-saudara. Saya nggak tahu saudara pernah nggak ada di dalam situasi tersebut. Karena kasihnya yang begitu besar, itu membuat kita pada akhirnya untuk berbicara hal yang pahit, hal yang sulit, hal yang meresikokan persahabatan. Karena apa? Karena semata-mata kita mengasihi mereka. Saya nggak tahu apakah kita pernah melakukan hal tersebut kepada teman-teman Kristen kita yang ada di dalam gereja atau mungkin gereja di Indonesia. Ketika kita berbicara kepada mereka mengenai hal yang sulit, ketika kita tahu contohnya, mereka keluar, mereka pacaran dengan orang yang non-Kristen, saudara-saudara. Apakah kita berani mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan Alkitab? Apakah berani kita kerjakan dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang ada di dalam gereja itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang Kristen? Apakah kita berani meresikokan mungkin orang itu akan keluar dari gereja? Nah, kenapa kita perlu melakukan hal ini? Karena semata-mata kita mengasihi orang tersebut. Karena kita tahu, kalau dia terus melakukan hal tersebut, itu akan meresikokan masa depan dia ketika dia masuk ke dalam kekekalan. Situasi apa yang terjadi di dalam kehidupan Paulus? Paulus pernah menulis surat sebelumnya di 1 Korintus. Sekali lagi, di mana dia menegur hal-hal yang sangat sensitif. Contohnya, di 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2 ada di screen. Dikatakan di sini memang kamu mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu dan percabulan yang begitu rupa sehingga tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Tentunya ini dulu maupun sekarang ini bukan perkara yang mudah ketika bicara mengenai hal ini, saudara-saudara. Rasul Paulus berani mengatakan hal tersebut. Walaupun dia katakan, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah kamu lebih patut berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu di tengah-tengah kamu? Ini kata-kata yang sulit didengar, sulit untuk dikatakan. Tetapi dia bicara kepada jemaat di Korintus. Apakah kita berani mengatakan hal tersebut? Mengatakan hal yang sulit dengan kasih, saudara-saudara. Mungkin kita juga pernah atau perlu mengatakan hal-hal tertentu, misalnya, jadi kita bukan hanya bicara mengenai hal-hal yang negatif ya, tapi juga kadang-kala hal-hal yang positif juga ketika kita tahu, saudara-saudara, bahwa itu sudah masuk ke dalam daerah atau ranah kita ketika kita katakan no, kita tidak bisa melakukan hal tersebut, apakah kita bisa mengatakan no terhadap hal-hal yang mungkin sulit tersebut? Saudara-saudara, kita didorong sebagai jemaat Kristus, sebagai pengikut Yesus Kristus, bukan hanya dengan baik-baik dengan orang lain, bukan hanya dengan supaya kita bisa menjalin persahabatan, tetapi untuk kita berani berkata mengenai hal yang sulit, walaupun itu meresikokan segala hal. Kita berani untuk mengatakan kebenaran. Nah, saudara-saudara, Paulus bukan hanya bicara mengenai hal tersebut, tetapi yang kedua, dia juga menunjukkan bagaimana penghiburan yang nyata. Jadi dia bukan hanya bicara mengenai hal-hal yang sulit ini dengan kasih, tetapi dia juga menunjukkan penghiburan yang nyata. Di slide berikutnya, di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, dia menunjukkan penghiburan yang nyata. Apapun yang ada di dalam surat sebelumnya, sekali lagi itu adalah surat 1 Korintus, itu adalah betul-betul suatu surat yang menusuk dan surat yang tajam. Dan Rasul Paulus di sini luar biasa, dia ada rasa sesal sebetulnya terhadap surat tersebut yang dia tulis. Dan dia ungkapkan ini di pasal yang ke-7. Pasal ke-7 ayat 8, perhatikan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya.
Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan kamu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia tulis surat tersebut, dia menyesal, tetapi dia nggak menyesal kalau dia menyesal. Kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi mungkin kita juga pernah kerjakan hal tersebut ketika kita tulis email, sekarang nggak tulis surat. Ketika kita tulis email atau kita tulis teks, kemudian kita kirim, sekarang WhatsApp bisa di-delete tentunya. Tetapi udah dibaca dengan orang tersebut, tentunya kita nggak bisa tarik kembali ya. Sudah ketika kita udah kirim, dan kemudian kita nyesel kalau misalnya kita kirim email itu atau kita kirim message tersebut. Hal yang sama juga terjadi kepada Rasul Paulus. Dia kirim surat tersebut yang mungkin bisa merusak hubungan dia dengan orang di Korintus. Tetapi sekali lagi, ketika dia merasakan penyesalan, dan kemudian dia sadar juga bahwa sebetulnya dia tidak perlu menyesal itu, karena penyesalan itu cuma sesaat aja dia katakan. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Itu yang luar biasa daripada Rasul Paulus. Dia nggak khawatir mengenai surat yang sudah dia kirimkan, walaupun itu adalah surat yang keras. Karena dia tahu, saudara-saudara, bahwa Titus pada akhirnya itu datang dan memberikan sebuah penghiburan. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari Rasul Paulus, bahwa itu adalah sesuatu yang akan bisa merusak hubungan dia dengan orang di Korintus, tetapi Allah datang dengan mengutus Titus, saudara-saudara. Perhatikan di ayatnya yang ke-6. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Luar biasa, saudara-saudara, lega sekali Rasul Paulus. Karena dia tahu, saudara-saudara, ketika dia khawatir, hubungannya dengan orang-orang di Korintus, tetapi ada kabar baik pada waktu itu, yang bikin hubungannya itu justru menjadi lebih kuat dengan orang di Korintus. Kita lihat di sini bagaimana Allah bekerja. Allah bekerja, walaupun itu adalah sebuah teguran yang keras. Ya, Allah bekerja dengan luar biasa. Dan maksud Paulus di sini adalah maksud yang alkitabiah, seperti kita tahu. Dia mau menegur orang di Korintus, untuk kebaikan orang di Korintus, supaya mereka kembali kepada Allah. Mereka kembali kepada kebenaran. Allah bekerja di dalam teguran tersebut. Walaupun sepertinya disesalkan oleh Paulus, tetapi Allah bekerja dengan mengirimkan Titus untuk datang. Paulus yang keras di sini dibalance dengan Titus pada akhirnya. Titus datang untuk memberitakan kasih tersebut. Dan disinilah kita bersyukur, saudara-saudara, bahwa orang yang sehebat Paulus, orang yang sekeras Paulus, tetap perlu satu tim. Perlu ada orang lain, saudara-saudara, yang menyeimbangkan. Dan Allah bekerja dengan membawa orang-orang ini. Agar pekerjaan Injil bisa terus berjalan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita harus ingat bahwa pada zaman Rasul Paulus ini bukan zaman kita sekarang, ketika kita bisa FaceTime atau video call. Seorang itu harus datang untuk meluruskan masalah, saudara-saudara. Tetapi mungkin nggak langsung, tetapi mewakili atau melalui perwakilan, saudara-saudara. Dan Titus mengerjakan tugasnya dengan baik. Puji Tuhan. Jadi, jangan salah, bukannya Rasul Paulus menyesali apa yang dia tulis. Tetapi dia boleh dikatakan ada penyesalan, tetapi waktu penyesalan tersebut tidak membuatnya dia menyesal untuk selama-lamanya. Karena dia tahu bahwa kebenaran itu harus tetap dibicarakan. Kita bersyukur, saudara-saudara, ada Titus pada waktu itu, yang boleh dikatakan meluruskan masalah, tetapi kita juga bersyukur ya Bapak. Bersyukur kalau misalnya Rasul Paulus boleh bicara mengenai kebenaran yang sulit tersebut. Yang ketiga, saudara-saudara, Rasul Paulus bukan hanya membawa berita yang sulit dengan kasih, dia bukan hanya memberikan penghiburan dengan kehadiran daripada Titus, tetapi dia membawa duka cita yang memimpin kepada pertobatan yang benar. Jadi dengan katakan, dia membawa duka cita yang benar, yang sungguh. Itu ada di slide yang berikutnya. Jadi surat ini bukan hanya Paulus menunjukkan kasih yang nyata, yang sulit, yang membawa kepada penghiburan, tetapi juga menghasilkan sebuah pertobatan
Jadi kedukaan ini, kedukacitaan ini menghasilkan sebuah pertobatan. Seperti apa maksud Rasul Paulus di sini? Perhatikan ayat 9 dan 10. Namun sekarang, aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dikatakan, dan tidak disesalkan, dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Menarik, saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan duka cita yang membawa ke dalam kebenaran, saudara-saudara? Tentunya berarti ada duka cita yang salah. Dan selama ini, saudara-saudara, ini adalah duka cita yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang, tetapi Rasul Paulus menginginkan sebuah duka cita yang benar, yang berdasarkan kehendak Allah, yang menghasilkan respon yang benar. Apa respon yang benar? Respon yang benar di sini adalah pertobatan. Pertobatan. Apakah berarti ada duka cita yang tidak menurut kehendak Allah? Ternyata ada. Ternyata ada. Duka cita seperti ini adalah duka cita yang boleh dikatakan diam, tidak bergerak. Duka cita yang minta dikasihani. Tidak ada pengakuan bahwa pihaknya bersalah atau berdosa. Tidak ada pertobatan. Jadi ini adalah pertobatan tetapi yang negatif, boleh dikatakan. Atau mungkin juga orang tersebut yang melakukan pertobatan yang tidak membawa ke dalam kebenaran, ini adalah mungkin hanya melihat dirinya sebagai korban. Ya, mungkin hanya melihat dirinya sebagai korban karena segala sesuatu yang ada di sekitar orang tersebut yang melakukan duka cita yang tidak membawa ke dalam kebenaran atau pertobatan ialah orang yang nggak pernah melihat bahwa orang-orang yang ada di sekelilingnya itu adalah orang-orang yang benar. Dia mulai menyalahkan semua orang, saudara-saudara. Orang yang ada di sekelilingnya dia salahkan. Hanya dia yang benar, boleh dikatakan. Semuanya salah. Dan kita berharap, orang ini berharap bahwa orang lain bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Contohnya misalnya, seorang alkoholik contohnya. Pernikahannya berantakan. Anak-anaknya tidak punya relasi dengan papanya yang alkoholik. Istrinya sudah tinggalkan dia. Dia menolak untuk bertanggung jawab, misalnya. Menolak untuk bertobat. Dia menyalahkan orang lain. Ya, ini si iklan bir yang keterlaluan yang bikin dia pada akhirnya jadi seorang alkoholik. Atau misalnya di dalam acara perkabungan atau kedukaan, ketika orang sadar bahwa manusia begitu terbatas, ada kematian, dan buat hidup yang harus mulai berbenah. Ketika kita melihat hidup ini, kita mulai berbenah. Tetapi setelah keluar dari rumah duka, kita melihat bahwa kehidupan is as normal. Kedukaan, sekali lagi, yang tidak membawa pertobatan. Kedukaan yang bukan berdasarkan kehendak Allah juga seringkali adalah kedukaan ketika kita tidak bisa menerima kritikan. Ketika kita tidak bisa menerima kritikan. Dan ini seringkali terjadi di gereja atau di persekutuan. Ketika kita ditegur karena perbuatan atau sikap kita yang bukan Kristiani. Ya. Dan kemudian orang itu atau kita marah. Kita ngambek. Keluar dari gereja. Marah sama pendetanya. Apa haknya pendeta untuk kritik saya? Berani-beraninya. Emangnya dirinya sempurna atau apa? Dan dia cari alasan ini dan itu, dan pakai ayat Alkitab dan sebagainya. Kedukaan seperti ini, pada akhirnya, tidak membawa kepada pertobatan. Tetapi kedukaan seperti ini membawa kepada kematian. Karena semua manusia memberontak kepada Allah tanpa pertobatan, dan mereka tidak mengakui dosa-dosanya, dan pada akhirnya menghadapi kematian yang kekal. Kedukaan seperti ini adalah disebabkan oleh dosa. Dosa menjadi masalah yang sangat utama, dan dosa menjadi satu-satunya sebetulnya masalah daripada semuanya ini. Dan dosa ini adalah masalah orientasi pada akhirnya. Kita mau melakukan segala sesuatu yang kita mau, itu dosa. Nggak ada yang boleh atur saya, itu dosa. Mau saya minum,
Mau saya ngobat, mau saya lihat pornografi, itu urusan saya. Bukan urusan Allah, bukan urusan pendeta, bukan urusan orang lain. Itu adalah urusan saya. Itulah dosa. Dan hal ini berakibat kepada kematian. Tetapi yang ditunjukkan oleh orang-orang di Korintus ialah kedukaan yang membawa kepada pertobatan, dikatakan. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di ayat 11. Perhatikan, ada di screen. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan kepada kamu kesungguhan yang besar, bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan penghukuman, dan di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Surat Paulus boleh dikatakan telah mendarat di titik yang tepat. Mereka mengakui kebenaran itu dan mau memperbaiki segala sesuatu yang salah. Mereka terima bahwa mereka adalah seorang yang berdosa dan salah. Mereka mau memperbaiki hubungan yang rusak. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus sebagai kedukaan yang dikehendaki Allah. Kedukaan yang membawa kepada pertobatan. Dan Paulus bersukacita di dalam hal ini. Sebagaimana kita sadar, kita sebagai pengikut Kristus, kita nggak beda dengan orang-orang di Korintus. Kita adalah orang-orang yang mungkin lebih complicated dibandingkan dengan orang di Korintus. Tetapi sebagaimana kita sadar, kalau kita sudah bersalah, misalnya di dalam sebuah konflik contohnya, untuk siap mengatakan bahwa secara dewasa, bahwa saya minta maaf, saya udah bersalah, atau saya betul-betul take responsibility atas tindakan saya, atau saya tetap ngambek, menyalahkan semua orang lain, tanpa melakukan introspeksi dan mengakui kesalahan. Apakah kita yang pertama meminta maaf setelah misalnya ada sebuah pertikaian, atau kita baru minta maaf setelah kita berjam-jam ada di dalam sebuah konflik ini? Apakah kita sadar dan kita mengakui secepatnya di dalam sebuah konflik? Kalau kita mau menghubungi dengan poin yang pertama yang tadi kita bicarakan dari 2 Korintus 7 ini, kedukaan yang berdasarkan kehendak Allah ialah kedukaan yang siap menerima kritikan, siap menerima kasih yang sulit, kedukaan yang menghasilkan pertobatan dan keselamatan. Melalui apa kedukaan yang menghasilkan pertobatan dan keselamatan ini bisa terjadi? Melalui firman, saudara-saudara. Seberapa peka kita terhadap teguran firman? Atau kita selalu mengelak ketika firman datang? Atau kita selalu bilang bahwa khotbah ini bukan buat saya, tetapi ini buat suami saya, atau buat istri saya, atau buat orang di sebelah saya. Atau komentar kita, sayang ya, si A nih mestinya datang nih di ibadah Spice nih sore ini, supaya dia tahu, ditegur sama khotbahnya Kokian. Kedukaan seperti ini adalah kedukaan yang boleh dikatakan tidak membawa pertobatan. Kedukaan seperti ini juga bisa datang dari anggota gereja lainnya. Seorang pernah berkata bahwa sadar atau nggak sadar, ketika kita sadar, sadar atau nggak sadar, ketika kita sadar akan dosa kita, ini memberikan sebuah efek positif sebetulnya di sekeliling kita. Oleh karena itu, pertobatan itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap saat, dan harus kita lakukan, kalau bisa, satu dengan yang lain, karena sadar atau tidak sadar, sebetulnya ini membawa efek positif di sekeliling kita. Karena semua orang tahu bahwa pada akhirnya kita nggak perfect. Kita sedang ada di dalam proses perbaikan, di mana kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Kita mengakui bahwa kita tidak perfect. Kita mengakui bahwa tidak ada bahkan yang perfect di dalam kehidupan kita, kecuali Allah. Kita mengakui kesalahan dan kekurangan kita. Dan saya berdoa, supaya kita bersama kita bisa menjadi sebuah gereja yang memiliki relasi seperti itu. Relasi yang saling mendorong. Relasi yang dengan kerendahan hati, dengan kejujuran, dengan keterbukaan, tetapi juga dengan accountability, dengan tanggung jawab.
kita peduli satu dengan yang lain. Ketika ada orang lain yang berjalan di dalam jalan yang nggak benar, kita berani untuk menegur orang tersebut. Ketika ada orang lain, boleh dikatakan, yang nggak bertindak sesuai dengan firman Tuhan, kita berani datang ke orang tersebut dan katakan, "You're not supposed to be doing this." Dan kita berani juga dikoreksi. Ketika ada orang datang kepada kita dan katakan, "You know, this is not what you're supposed to do." Siapapun orang tersebut di dalam gereja. Dengan koreksi seperti ini, maka kita bisa membawa semua orang ke dalam duka cita yang memimpin kita pada pertobatan. Saya berikan waktu untuk kita ada Q&A. Kalau misalnya saudara-saudara ada pertanyaan, kita akan coba lihat. Saya akan coba lihat apakah saya bisa jawab atau enggak. Tapi apakah ada yang ingin bertanya dari apa yang tadi saya jelaskan? Silakan di-unmute mic-nya dan langsung bicara. Thank you, Kok Kian, buat khotbahnya. Pengen nanya something. Jadi tadi kan Kok Kian bilang, kalau kita ini didorong supaya bisa menegur satu sama lain, benar nggak, Kok Kian? Nah, aku cuma mikir apakah emang bacaan Alkitab yang ini mau mendorong kita untuk menegur gitu, karena sepertinya ini Paulus menulis karena memang sebelumnya dia pernah menegur, dan terus di ayat 2 dia bilang, "Berilah tempat bagi kami dalam hati kami." Gitu. Jadi kayak dia menulis ini supaya mereka bisa terbuka gitu buat dia. Dan mungkin karena memang dia rasul gitu, dia yang menulis Alkitab, jadi dia punya otoritas untuk menegur gitu. Jadi aku cuma wonder apakah kita punya otoritas yang sama atau mungkin ada cara lain kita bisa menegur orang lain yang mungkin bukan dari bacaan firman ini gitu. Oke. Thank you. Thank you. Jadi sekali lagi, apakah kita punya otoritas untuk kita menegur? Ya, saya yakin kita punya otoritas. Karena apa? Karena kebenaran firman Tuhan yang kita miliki, ya, betul. Jadi dengan kata lain, Alkitab sendiri mengatakan untuk kita saling menegur, boleh dikatakan satu dengan yang lain. Untuk kita saling mengingatkan satu yang lain untuk berjalan di dalam kebenaran. Jadi sekali lagi, apakah kita punya otoritas? Kita punya otoritas. Tetapi tentunya sekali lagi kita harus menegur dengan kasih, gitu loh. Jadinya ada hal-hal tertentu yang mungkin kita juga harus sensitif terhadap orang-orang tertentu. Tetapi jangan sampai ketidaksensitifan atau kesensitifan itu membuat kita jadi mundur untuk kita nggak menegur. Oke? Jadi sekali lagi, misalnya gitu ya, Freddy ingin menegur seorang yang lebih tua daripada Freddy. Oke? Tentunya di dalam budaya Timur kita tahu bahwa yang biasa menegur itu adalah yang mungkin lebih tua daripada yang ditegur. Jadi mungkin salah satu caranya itu adalah untuk Freddy misalnya untuk bicara kepada orang yang lebih tua tersebut, bicara one to one, dan kemudian menggunakan, boleh dikatakan, atau mendorong orang yang tua tersebut untuk berbicara kepada orang yang sedang dipermasalahkan. Jadi mungkin seperti itu. Atau mungkin juga kita bisa melakukan hal-hal itu atau bicara hal-hal itu dengan lebih sensitif lagi, dengan bicara di tempat yang private, begitu ya. Saya pernah ditegur di dalam tempat yang terbuka, saudara-saudara. Dan saya rasa itu nggak wise sama sekali. Karena apa? Karena sekali lagi, orang itu bukannya nggak boleh menegur saya, karena saya tahu orang itu lebih muda dari saya. Dia bukannya nggak boleh menegur saya, dia boleh menegur saya. Tetapi menurut saya ada tempat yang cocok gitu loh, untuk dia boleh menegur saya. Kalau misalnya ada sesuatu yang memang harus ditegur, kita akan tegur. Jadi sekali lagi kita punya otoritas di dalam kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa menegur satu dengan yang lain. Dan itulah sebetulnya yang harus terjadi di dalam tubuh Kristus. Dengan kasih yang sulit ini, kita harus berani untuk bicara mengenai kebenaran. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab. Ada pertanyaan lain atau ada follow up mungkin dari pertanyaan yang tadi?
Saya tahu ini memang adalah suatu tindakan yang sulit ya, apalagi kita sebagai orang Timur. Orang Indonesia itu orang Timur boleh dikatakan. Untuk menegur itu adalah sesuatu hal yang sulit begitu ya. Jadi dengan kata lain, mungkin kita harus lebih memikirkan mengenai hal ini untuk kita bisa menegur kalau misalnya kita melihat kesalahan. Tetapi juga kita harus menegur dengan wise begitu loh, dengan wise. Hal yang lain ialah bagaimana kita sadar bahwa diri kita juga adalah nggak sempurna. Jadi dengan kata lain kita juga siap untuk ditegur. Jadi ketika kita menegur, kita pun juga harus siap sebetulnya untuk ditegur karena kita adalah orang yang nggak sempurna. Ada pertanyaan lain? Atau ada yang ingin follow up? Oke, kalau nggak ada, silakan Rani.